Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dentianto Alakbari dari Prodi Diploma 3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin dengan NIM saya P071331230001. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang membangun budaya anti korupsi. Berikut adalah ulasannya. Permasalahan korupsi dianggap sebagai masalah utama yang menimpa negara kita. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik dalam upaya memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak semestinya bagi orang yang bertindak atau pihak ketiga, yang menimbulkan pembatasan dalam pelaksanaan hak-hak dasar. Korupsi melanggar hak-hak masyarakat, itulah sebabnya lembaga memutuskan untuk mengawasi tugas-tugas yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini, kami melakukan intervensi untuk mengakhiri dampak pelanggaran hak-hak akibat korupsi, mencegah kasus penyalahgunaan kekuasaan publik menjadi korupsi, dan berkontribusi pada kemajuan tindakan yang diperlukan untuk mencegah impunitas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik dalam upaya memperoleh keuntungan atau manfaat yang tidak semestinya bagi orang yang bertindak atau bagi pihak ketiga, sehingga menimbulkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar. Menurut sebuah survei, masyarakat menganggap bahwa 3 masalah utama di Indonesia adalah kejahatan, korupsi, dan kurangnya lapangan kerja. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa korupsi dianggap sebagai masalah nasional, bukan masalah regional. Dan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah inisiatif untuk memberantasnya telah berkurang. Dimotivasi oleh keprihatinan warga negara, serta kepastian bahwa korupsi melanggar hak-hak masyarakat, lembaga kami memutuskan untuk mengawasi tugas-tugas yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini, kami melakukan intervensi untuk mengakhiri dampak pelanggaran hak-hak akibat korupsi, mencegah kasus penyalahgunaan kekuasaan publik menjadi korupsi, dan berkontribusi pada kemajuan tindakan yang diperlukan untuk mencegah impunitas. B. Nilai-nilai anti korupsi. 1. Jujur. Kejujuran adalah sikap tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Seseorang yang memiliki nilai kejujuran dalam hatinya tidak akan pernah melakukan korupsi, karena ia tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang teguh prinsip yang mereka yakini benar. Orang yang mempunyai nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Ia harus berani menegur atau melaporkan tindakan ketidakjujuran seperti korupsi atau hal lainnya. Pelaporan publik merupakan cara yang efektif untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, masyarakat yang berintegritas akan menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. 2. Tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Seseorang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan tetapi terjadinya melalui sebuah proses, dimulai dari hal-hal kecil seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya. Hal itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan dibentuk oleh latihan. Seseorang yang bertanggung jawab karena telah terbiasa dengan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. 3. Disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut dilatih agar perbuatan tepat sesuai aturan yang ada. Komitmen adalah salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang ditetapkan. Hal itu terbentuk dengan pembiasaan. Seseorang yang komitmennya tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkannya. Disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Apa yang dilakukan akan dicontoh anak buahnya. Jika pemimpin tidak disiplin, maka akan menularkan perilaku yang buruk tersebut ke sekelilingnya. 4. Mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Pribadi yang mandiri
berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan, atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkannya. Misalnya, seseorang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha. 5. Kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan memengaruhi atas kerja yang sudah dibangun. Dia juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 6. Sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar bermakna. Seseorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besar gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi. 7. Berani. Berani adalah tidak takut terhadap bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Pantang mundur dan tidak gentar, keberaniannya diperlukan untuk mencegah korupsi. Dan nilai keberanian itu perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. 8. Peduli. Makna peduli menurut KBBI adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jika jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. 9. Adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, jujur, dan lurus. Menurut KBBI, adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sehingga penilaian kesaksian dan keputusan hakim hendaknya berdasar pada kebenaran, walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. C. Dampak korupsi. 1. Ketidakadilan sosial. Semakin meningkat dalam bentuk persaingan tidak sehat antar perusahaan dan redistribusi pendapatan masyarakat yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula, bukan perusahaan paling efisien atau bahkan organisasi kriminal yang bisa memberikan suap lebih besar. Akibatnya, pendapatan pemberi suap atau penerima suap meningkat, sedangkan pendapatan warga negara yang taat hukum menurun. 2. Korupsi dalam sistem pemungutan pajak akan memungkinkan masyarakat kaya untuk menghindari hal tersebut dan mengalihkan beban pajak ke pundak masyarakat miskin. 3. Korupsi jika terjadi pada hierarki kekuasaan, jika diketahui publik melemahkan kepercayaan terhadap mereka dan sebagai akibatnya mempertanyakan legitimasi kepada sebuah lembaga. 4. Slogan pemberantasan korupsi dapat melegitimasi peralihan menuju kediktatoran dan penolakan terhadap reformasi pemerintahan yang lebih baik. 5. Korupsi memberi ancaman terhadap demokrasi karena korupsi menghilangkan insentif moral masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. D. Pemberantasan korupsi. 1. Pengembalian keuntungan yang diperoleh dari pihak tindak pidana. Media mengusulkan agar bagian harta terpidana yang sesuai dengan selisih harta yang terbukti sah asal-usulnya dengan jumlah harta kekayaan yang boleh disita. Butir lain dari usulan ini bertujuan untuk memungkinkan dilakukannya penyitaan terhadap harta kekayaan yang haram, terlepas dari tanggung jawab berlaku perbuatan haram tersebut yang tidak dapat dihukum karena tidak ditemukan, karena meninggal dunia, atau karena hal lainnya. 2. Reformasi sistem supremasi hukum.
Tindakan tersebut mengusulkan untuk memperbaiki distorsi dalam sistem perubahan tersebut melibatkan perpanjangan periode masa tahanan untuk tuntutan yang dapat dilaksanakan dan penghapusan sistem remisi atau abolisi bagi terpidana korupsi. 3. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran internal dan melindungi pelapor. Penerapan sistem anti korupsi yang efektif akan mengurangi risiko organisasi pada para pemimpinnya dipertanyakan. Hal ini jelas tidak menghilangkan risiko terjadinya korupsi yang terisolasi sehingga tindakan pencegahan kolektif tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk mencegah tindakan tersebut secara efektif adalah tepat untuk mengatur pelaporan peringatan melalui sirkuit informasi yang efektif dari melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam memprosesnya. Orang-orang yang mengambil risiko mengekspos diri mereka sendiri dengan mengungkapkan fakta-fakta kriminal atau berisiko harus dilindungi. Pelapor harus dilindungi agar apabila ia dijadikan saksi mata, ia dapat mengungkapkan kejadian yang sebenarnya tanpa rekayasa ataupun diancam oleh pihak manapun. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.